Episode 127 Menjenguk. Tim medis tiba di rumah sakit membawa Vino yang sudah tak sadarkan diri. Kepalanya mengalami luka di beberapa tempat disebabkan pecahan kaca yang menghantam hampir sebagian wajahnya. Lehernya juga dipasang alat penyangga karena diduga mengalami cedera yang cukup serius. Periksa identitasnya lalu segera beritahu walinya, ucap dokter yang ada di ruang UGD itu. Mari kita lakukan pemeriksaan X-ray terlebih dahulu, imbuhnya lagi. Setelah mendapatkan hasilnya, dokter bersiap untuk segera melakukan operasi kecil karena terdapat gumpalan darah yang membeku di bagian dadanya akibat benturan keras. Menjelang sore, Nurul yang baru saja pulang sekolah terheran karena mendapati keadaan rumahnya sepi. "Ma," panggilnya mengelilingi dapur dan ruang tamu. Lalu ia ke belakang dan hanya menemukan Bibik yang sedang membersihkan kolam renang. "Bik, orang-orang pada kemana? Kok sepi banget?" "Pada ke rumah sakit non," sahut si Bibik. "Siapa yang sakit?" "Kak Melisa." Nurul tampak terkejut, "Itu Tuan Vino kecelakaan tadi pagi non." "Dek." Darah di tubuh Nurul seakan berhenti mengalir seketika. "Pak Vino," ucapnya lirih dengan mata berkaca-kaca. Tanpa mengganti seragamnya, ia langsung berlari ke depan dan meminta supir mengantarnya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit Nurul tercengang kala melihat kondisi Vino saat itu, ia tak memikirkan kalau akan separah ini. Masih dengan rasa tak percaya ia mendekati Vino yang sedang terbaring tak sadarkan diri dengan perban melilit di kepala serta dadanya. "Pak Vino," lirihnya, matanya mulai berkaca-kaca saat memikirkan bagaimana jika Vino tak bangun lagi. "Dek, kakak sama masmu pulang duluan ya," ujar Melisa berpamitan, sebab mereka sudah dari tadi pagi di sana. Lagi pula kondisi Melisa yang sudah menginjak trimester ketiga membuatnya gampang lelah. "Iya kak," sahut Nurul mengangguk, "Mama juga mau pulang nak, kamu nggak ikut pulang saja?" Ajak Rianti. Melihat Nurul masih memakai seragam sekolahnya sudah pasti dia belum makan dan istirahat. "Iya sayang, kamu pulang gih, biar tante aja yang di sini," Imbu Duma mengelus kepala Nurul. "Nggak mau, Nur kan baru sampai ma, tante." Setidaknya Nur mau memastikan Pak Vino siuman, pintanya kepada Duma dan Rianti. Mereka pun mengiyakan permintaan Nurul. Rianti dan yang lainnya berpamitan pulang dan meninggalkan Nurul di sana bersama Duma. "Kata dokter gimana tante? Pak Vino bisa sembuh kan?" Kondisinya lumayan parah karena patah tulang leher. Tadi juga sempat dioperasi karena ada gumpalan di bagian dada, tapi mudah-mudahan Vino bisa cepat pulih," ujar Duma berusaha tetap tenang. "Oh iya, kamu di sini dulu ya, tante mau urus administrasi sebentar ke bawah," tambahnya lagi. Nurul mengangguk pelan sambil menahan air matanya. Setelah Duma keluar, barulah ia menumpahkan tangisnya. "Hiks, hiks, hiks, Pak Vino, andai Bapak nggak maksa ngantar Nur sekolah, pasti Bapak nggak akan begini." Ia menangis sambil membenamkan wajahnya di ranjang. "Hah." Vino tersenyum tipis tanpa sepengetahuan Nurul. Ternyata ia sudah sadar dari tadi, namun saat hendak membuka matanya ia mendengar Nurul baru datang dan ia pun tak jadi membuka mata untuk melihat reaksi Nurul. "Huafes." Nurul menarik dalam-dalam ingusnya. "Hiks, tapi enak sih, nggak ada yang usilin aku," ucapnya masih dengan nafas terisak. Vino langsung meradang mendengar itu, ia spontan membuka matanya lalu berbicara, "Apa katamu?" Kok Bapak udah bangun?" Nurul pun sontak terkejut dan berdiri karena Vino tiba-tiba membuka matanya. "Kamu maunya saya nggak bisa bangun selamanya gitu?" "Ribet banget Pak, tinggal bilang mati aja kok susah," sahut Nurul sambil mengusap air mata. "Jadi kamu benar-benar ingin saya mati gitu?" "Ya nggak Pak, maksud Nur Bapak ngomongnya ribet." "Sesh, begini cara kamu merawat orang yang kecelakaan sehabis mengantarmu sekolah." "Merawat? Siapa yang merawat? Aku kesini kan cuma menjenguk. Dan aku nggak minta diantar sekolah, sendirinya aja yang maksa-maksa," batin Nurul dengan mata melotot. "Ambilkan saya air," pinta Vino. Nurul mendengus kesal. "Suapin," ucap Vino lagi. Dengan wajah terpaksa Nurul menuruti permintaannya, ia memperhatikan tangan dan hampir seluruh wajah Vino yang tergores pecahan kaca. "Sakit ya Pak?" Ia meraba lengan Vino yang dijahit di beberapa tempat. "Tadi iya, sakit banget, tapi kalau ada kamu sakitnya hilang."
Dih, ngarang, tukas Nurul sembari memutar bola matanya, tok, dot tok dot tok. Bian tampak mengetuk pintu rumah Zaid, tak lama kemudian, pintu terbuka, Bi, aduh lupa. Ada apa? Ini tasmu, kembalikan tasku, ucap Bian datar namun gurih didengar. Zai mengambil tasnya lalu segera masuk ke dalam, jadi dia yang menabrakku di bandara. Kembalikan katanya, memangnya aku mencuri. Gumamnya sambil memeriksa semua isi tasnya, setelah dirasa lengkap tak ada yang hilang. Ia mengambil tas Bian lalu menyerahkannya, nah, terima, belum sempat menyelesaikan perkataannya, Bian langsung ngeloyor pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Wah, bukankah setidaknya dia mengucapkan terima kasih juga? Atau paling tidak mendengarkanku dan mengatakan sama-sama. Kutuk Zai kesal. Cek, aku terlambat, gumam Bian sambil berlari dan memandangi arlojinya. Jam menunjukkan pukul 18.30. Duma kembali sebentar ke kliniknya karena ada pasien darurat, sementara Nurul masih belum mandi bahkan belum mengganti bajunya. Di tengah heningnya suasana karena Vino tertidur, sekumpulan buaya betina berbondong-bondong datang menjenguk Vino. Vino, oh my god, ada apa? Aduh, pasti sakit banget ya. Ya ampun Vin, kok bisa? Ucap mereka semua bergantian, ada yang membawakan buah, roti hingga makanan ringan lainnya. Mereka semua adalah teman-teman dari kantor atau lebih tepatnya Fangelsi, soalnya beberapa dari mereka pernah ada yang jalan hingga hampir jadian. Aduh, maaf ya kakak-kakak, tante-tante, jangan ngerubung gitu kasihan Pak Vino-nya pengap nih. Nurul memaksa mereka semua untuk mundur. Para Fangel itu langsung menatap heran ke arah Nurul, ini siapa Vin? Adikmu, atau anakmu? Hah, silahkan jelaskan siapa dirimu. Vino sengaja memancing Nurul dengan senyum smirknya, saya, saudaranya, sahut Nurul sedikit gugup. Cah, apa yang kuharapkan? Tidak mungkin juga dia akan mengatakan kalau hubungan kami spesial, batin Vino, mendingan tante-tante ini pulang ya, soalnya Pak Vino masih butuh istirahat yang banyak. Nurul melemparkan senyuman palsu pada mereka, iya, kalian pulanglah, aku sedang tak ingin diganggu, imbu Vino, ya sudah. Semoga cepat pulih ya Vin, kami merindukanmu. Jangan lama-lama sakitnya, mereka semua berpamitan dengan wajah kecewa, tadinya mereka berpikir untuk mencuri-curi kesempatan dan menunjukkan perhatian untuk menggaet Vino. Tapi ternyata tak bisa karena ada pawangnya. Setelah mereka semua pergi, Vino meminta Nurul untuk menegakkan posisi ranjangnya agar bisa setengah duduk. Tolong naikkan tuasnya Ran. Nurul menuruti walau sedikit ngedumel, ini bantal saya tolong benerin, nggak enak banget, Nurul menghela nafas panjang lalu mendekati Vino. Begini, ke kanan sedikit, ucap Vino sambil menikmati posisi tubuh Nurul yang sangat dekat dengan wajahnya. Sudah, ucap Nurul lalu segera beranjak, namun Vino dengan jahilnya malah menarik tangan Nurul hingga terjatuh ke pelukannya. Glek, mereka berdua sama-sama menelan ludah dengan gemuruh jantung yang bersahutan.